Libur telah tiba, libur telah tiba. Hore, hore, hore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke kebun raya. Kebun raya ada di Balikpapan. Perkenalkan, nama saya Haura dari SDN 001 Balikpapan Selatan. Wah teman-teman, liburan sudah hampir tiba nih. Kira-kira kita mau jalan-jalan kemana ya? Apakah teman-teman sudah pernah jalan-jalan ke Danau Lipan? Apakah danau tersebut banyak lipannya? Oh, tentu saja tidak. Teman-teman, mau nggak dengerin cerita legenda Danau Lipan? Ayo, simak baik-baik cerita Haura ya. Dahulu kala di Kalimantan Timur terdapat kerajaan di daerah Kutai yang dipimpin oleh seorang putri. Ayo, kira-kira siapa ya nama putrinya? Ya, benar sekali. Nama putrinya adalah Putri Aji Berdarah Putih. Nama tersebut diambil karena ia senang menyusui lalu menelan airnya. Sang putri dengan wajahnya yang cantik jelita, bahkan kecantikannya sampai terdengar ke negeri Cina. Suatu hari, raja dari negeri Cina datang untuk melamar sang putri. Kedatangan raja tersebut disambut baik, seperti penyambutan tamu kerajaan lainnya. Sebagai bentuk penghormatan, sang putri menjamu raja dengan berbagai makanan. Sambil menyantap makanan dengan raja, sang putri diam-diam memperhatikan cara makan raja. Setelah selesai makan bersama, sang putri mengatakan isi hatinya. Kira-kira apa ya yang dikatakan putri kepada raja? Ternyata sang putri menolak lamaran raja. Mendengar hal itu, raja pun bertanya, apa sebab dirinya ditolak oleh sang putri? Dengan tegas, sang putri mengatakan bahwa ia tidak suka dengan cara makan raja yang seperti binatang. Setelah mengatakan hal itu, sang putri pergi lalu meninggalkan raja yang sedang marah. Dengan perasaan marah, raja pun kembali ke negaranya. Berbulan-bulan telah berlalu. Sang raja tiba-tiba kembali ke tanah Kutai dan mendatangi kerajaan sang putri. Tetapi kedatangan kedua ini bukan untuk melamarnya kembali, tetapi dengan membawa pasukan untuk menyerang kerajaan tersebut. Pasukan raja dari Cina yang sangat banyak itu langsung memasuki kerajaan sang putri Aji Berdarah Putih dan membunuh siapapun yang mereka jumpai. Dengan banyaknya pertumpahan darah di tanah kerajaan, sang putri mulai khawatir dengan keadaan istana. Dia khawatir kerajaannya akan runtuh dan direbut oleh raja dari Cina. Ia merasa dirinya juga akan dibunuh oleh pasukan raja dari Cina. Semakin banyak pasukan istana yang mati, sang putri Aji Berdarah Putih langsung mencari sirih dan pinang lalu mengunyahnya. Sembari mengunyah sirih dan pinang, ia berkata dalam hati, kalau benar kesaktian dari nenek moyangku itu nyata, maka ubahlah sirih-sirih ini berubah menjadi lipan-lipan ganas lalu menyerang raja dari Cina. Kemudian sang putri berdiri dan menyemburkan isi mulutnya ke bawah menara. Wush! Tiba-tiba sirih-sirih tadi berubah menjadi lipan-lipan ganas lalu menyerang pasukan raja dari Cina. Lipan-lipan yang menggigil ganas itu menyerang mereka sampai akhirnya mereka mundur.
Lipan-lipan yang ganas itu tetap mengejar mereka dan menghabisinya sampai tak tersisa. Bahkan kapal-kapal mereka pun tenggelam ke dasar laut dan berubah menjadi perairan yang dangkal dan disebut Danau Lipan. Dari situlah awal mula cerita rakyat Kalimantan Timur, legenda Danau Lipan. Cerita ini dapat ditarik kesimpulan bahwa jika kita tidak suka dengan tingkah seseorang, maka sampaikanlah dengan cara dan tutur kata yang baik. Jika kita menyampaikan dengan cara kasar, maka akan menyakiti hati seseorang dan memutus tali silaturahmi dengannya. Nah, gimana teman-teman? Sudah tahu kan tentang cerita rakyat Kalimantan Timur, legenda Danau Lipan? Terima kasih sudah menyimak baik-baik.